Halo Ria, Halo Tis, apa gimana? kabar? Alhamdulillah sehat, Oke, tapi sebelumnya ini video gue lancar, suara gue lancar ya. lancar. Oke. Eh, gue opening dulu kali ya. Hmm. Ya oke, Bismillah ya, semoga lancar ya. Oke, Iya. halo, selamat malam teman-teman yang lagi ikutan live atau nanti yang dengerin via podcast dan Instagram TV. Selamat datang kembali di The Expert Instagram Live Series. Biasanya di The Expert ini gue ngajakin teman-teman untuk ngobrol seputar pengalaman mereka, expertise-nya mereka, yang which is teman-temannya itu dari berbagai profesi. Nah hari ini teman gue yang diajakin ngobrol adalah Ria Lizara yang sekarang lagi jadi product owner-nya di perusahaan yang udah nggak asing lagi ya di telinga kita, BUMN yang kayaknya paling sering muncul ya mestinya gitu, yaitu Telkom Indonesia. Nah, kira-kira product owner itu gimana, kemudian kerjaannya ngapain, terus kita juga bisa ngobrol hal-hal lain terkait Ria karena banyak banget yang bisa di share sama lu Ria ya. Dan Mhm. mungkin ditambahin juga gosip-gosip ya karena udah lama nggak gosip-gosip. Oke, mungkin dari lu dulu, Ria. Kenalin dulu mungkin ke audiensnya The Expert. Kalau ke Mhm. follower lu udah pastilah, udah pasti pada tahu nih. Silahkan. Oke oke, halo guys, followernya Tisna. Kalau follower gue pasti udah kenal gue lah ya. Ya. Jadi aku Ria Didara meraknya, tapi jadi product owner di Telkom Indonesia. Udah jalan tahun kedua saat ini, gitu sih. Kenal sama Tisna dari kapan ya Tis? 2013. 2013? Hmm. Wow, udah lama. Di 14, 15, 16, 17, 18, 19, 7 20. tahun. 10 tahun mesti dirayain kayaknya ya. Boleh boleh. Nggak, tadi tuh apa udah jalan 2 tahun di Jalan tahun kedua. jalan kedua. Jalan tahun kedua di Telkom. Wow, udah lama ya. Gua kira tuh belum setahun acan gitu. Ternyata udah lama. Gue lulus S2 langsung masuk Telkom sih tahun Iya, lalu. nggak kerasa ya. Lu udah lulus S2-nya udah 2 tahun ya. Nah, pada saat pertama kali masuk di Telkom itu lu udah product owner juga. Jadi pertama kali gue masuk Telkom itu gue ditawarin dua role sebetulnya. Jadi Mhm, UX researcher atau jadi product owner. Nah, mhm, terus gue inget kalau kita itu udah belajar banyak lah ya sebelum-sebelumnya. Kalau UX mhm. researcher gue udah belajar di tesis gue. Tesis gue itu user experience, HCI Oh, gitu. oke. HCI, Terus Human terkait Computer Interaction. Terus terkait apa manajemen produk, meskipun jauh banget dari project ya, kalau kita di Kibar kan dulu lebih ke project manajemen ya. Mhm, mhm. Kalau di sini lebih ke produk, tapi kan di Kibar kita udah belajar banyak lah ya terkait gimana nge-manage people, tapi nge-manage produk juga. Which is itu adalah startup yang dulu di Surabaya. Jadi ya udah gue udah belajar di situ. Terus gue juga belajar di S2 gue itu terkait bisnis juga. Jadi aku sih pas waktu di interview langsung kayaknya product owner jauh lebih cocok deh ketimbang UI researcher. Jadi gue langsung milih product owner sih waktu itu. Hmm, oke. Jadi kan apa? Setelah kita udah nggak di kerjaan yang lama itu, yang di Jakarta dan Surabaya, kan kita sempat juga ya kerja bareng gitu di tempat gue. Yang which is waktu itu gue inget banget juga sempat nge-share soal eh, apa? Mungkin nggak ke product development-nya sih, lebih yang ke apa? Scrum ya. Betul. Ah, Jadi ah, ah, gue ah. belajar agile juga dari lu kan. Selama di project Hmm, bareng lu kan belajar banget tentang agility itu kayak gimana. Nah, kebetulan banget di Telkom itu gue gabung di tribe yang dia itu kayak salah satu tribe yang jadi gitu loh di tribe-tribe lain karena dia itu in-house. Jadi dia itu punya tim development sendiri. Jadi ya itu salah satu tribe yang bantu ngetransformasi di Telkom gitu lah.
Hmm, hmm. Tribe ini maksudnya apa? Mungkin teman-teman ada yang belum familiar dengan tribe-tribe. Maksudnya apa? Ini suku? Ya bener-bener juga ada suku ya. Jadi tribe itu kayak bener sih suku. Jadi kayak satu komunitas gitulah, satu perkumpulan gitu yang di dalamnya itu juga ada keluarga-keluarga kecil. Di keluarga-keluarga kecil ini dia ngebangun kalau kalau ibaratnya satu RW itu satu tribe nih. Nah, di masing-masing Mhm. RW itu ada keluarga kan, keluarga. Nah, keluarga-keluarga ini kita sebut squad gitu. Nah, setiap squad kan ada satu kepala keluarga. Terus ada anak-anak, ada macam-macam kan, ada ayah, ibu, anak-anak. Nah, di situ tuh kalau di Scrum itu ada product owner, Scrum Master, sama tim development-nya gitu. Mhm. Jadi Jadi Scrum itu kumpulan dari squad gitu. squad kan namanya. Oke, Squad. jadi ini pemirsa mohon maaf ya, ini apa kalau loncat-loncat ya. Eh, jadi kan waktu itu kita sempat share soal apa sih yang Scrum itu apa ya? Bisa kita sederhanakannya apa ya? Scrum itu salah satu framework untuk kerja di bidang IT. Heeh. Kayak Cara kerja, itu sih gimana? cara kerja. Jadi Iya cara itu. kita bikin produk lah. Jadi kerangka kerja ketika kita ngerjain sebuah produk, apa aja sebenarnya produknya, tapi kalau karena kita di IT lebih ke produk Aplikasi software itu gitu produk ya. IT. Yang lu pelajarin dari apa buku itu dan rangkuman gua itu sebenarnya berapa persen yang eh, diimplementasinya itu sesuatu yang baru yang lu dapat lagi diimplementasinya. Itu kayak. Sebetulnya sih ya karena lagi-lagi itu adalah sebuah framework. Jadi setiap organisasi atau tim atau perusahaan itu nggak semuanya apa inline gitu loh pakai framework itu. Ngerti nggak sih lu? Jadi kayak belum tentu di tempat gue itu cocok Scrum tapi di tempat lu cocok dan Mhm, sebagainya. Nah, kalau di tempat mhm. gue kita itu udah running beberapa kali cara Scrum. Akhirnya kita karena enterprise ya cukup gede, akhirnya kita nyoba yang Safe Framework. Jadi salah satu Scrum juga, tapi dia itu lebih gede untuk enterprise. Coba cari deh. Gue gak bisa jelasin secara rinci sih. Itu singkatannya apa gue lupa. Pokoknya for enterprise gitu. Apa namanya? Safe. Lu bisa ngetik nggak? di Oh iya benar-benar di komen ya. Ya Iya. soalnya ada yang bantu jelasin juga nih. Tadi kan ada yang nanya, nulisnya gimana nih? Katanya Scrame atau apa gitu. Eh, 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 oh, Safe Framework. Ya, Yoi. Safe. Jadi dia itu Heeh. untuk enterprise gitu. Event-eventnya juga jadi ada tambahan event lain selain event-event yang di Scrum pada umumnya. Mhm, mhm. Oke, menarik juga nih. Gue jadi belajar hal baru juga nih. Tadi sebenarnya gue mau balik lagi ke yang penjelasan lu di awal sih. Jadi kan ada tribe, ada squad itu. Nah, lu tuh sebenarnya product owner di squad atau di tribe? Itu gue yang masih belum ngerti. Gue product owner di squad. Jadi di satu tribe itu, di masing-masing Berarti squad itu banyak product owner. betul-betul. Tapi gak menutup kemungkinan satu product owner itu megang banyak produk, banyak squad. Oke, jadi lu adalah product owner squad ini, squad ini, squad ini gitu. Ya, betul, betul. Hmm. Tapi gua kepo lagi nih. Di Hmm. satu squad itu dia ngerjain stand alone individual software products atau Hmm. itu tuh eh, kayak modul atau microservice atau API yang sebenarnya itu bagian dari sesuatu yang lebih besar. Jadi, nah itu, yang kedua sih. Jadi di kita itu, kita nge-build bukan satu aplikasi, kita bikin banyak aplikasi. Hmm. Mungkin start dari pengertian produk dulu sih kali ya. Jadi Boleh, boleh. kalau produk itu di macam-macam perusahaan mungkin adalah satu aplikasi ya. Jadi Mhm. banyak sih apa yang meng apa sih mengkategorikan produk itu apa gitu. Tapi kalau di tempatku itu produk itu adalah satu journey. Jadi nggak cuma fitur tapi sekumpulan fitur. Kan Mhm. ada yang satu produk nih kayak di startup itu kan biasanya satu product owner itu megang satu produk.
Which is itu cuma Ya, satu fitur. misalnya Gmail gitu. Gitu, enggak. Misal enggak, jadi kalau Gmail ya misalkan Gmail nih ya. Gmail itu satu aplikasi. Tapi dia Mm-mm. produknya bisa di dalamnya itu ada Hangout, ada chat, ada email sendiri, ada inbox, ada apa lagi kontak, ada banyak kan di dalamnya. Mungkin kalau Gmail ini sih kali kayak apa ya? Inbox, Mhm. compose, Iya ya terus apa benar-benar lagi? benar. Ya gitu Inbox, kali ya. compose, Label, labeling, label, filter, labeling, mhm. entah gitu ya kali ya. Chat dan sebagainya. Nah, itu apa namanya? Itu salah satu hal yang berbeda-beda di setiap perusahaan. Nah, kalau di perusahaan gue itu sekumpulan itu fitur. Jadi produk itu adalah sekumpulan fitur. Jadi kayak gue itu kebetulan kita itu misah-misahin produk itu berdasarkan journey. Contoh nih, kalau misalkan Gojek deh. Gojek itu kan apa salah satu startup gitu yang nge-build aplikasi kan. Di dalamnya itu ada GoRide, ada GoCar, ada GoFood dan macam-macam. Biasanya nih aku nggak tahu di Gojek gimana ya. Jadi kalau biasanya itu di di GoRide itu satu produk owner, di GoCar satu produk owner, GoFood plus satu produk owner biasanya kayak gitu. Nah, kalau di tempat kami mirip-mirip sama kayak gitu. Jadi tapi berdasarkan journey. Jadi kalau misalkan GoRide itu kan lu saat pesen pesen habis itu GoFood deh GoFood. Lu pesen lu habis itu milih makanan. Habis milih makanan lu apa namanya masukin ke keranjang habis itu ngebayar payment kan. Nah, itu tuh kita bisa berdasarkan journey itu. Jadi kalau misalkan payment nih mulai dari pembayaran sampai pembayarannya tes, nah itu dianggap satu produk. Terus kalau delivery, misalkan setelah purchasing-nya berhasil, setelah bayarnya berhasil, delivery di proses delivery mulai dari uh, dikemas, sampai dikirim sampai berhasil dikirim itu jadi satu journey, jadi satu produk. Nah kayak gitu sih kalau di kami. Di situ Hmm. kan di dalamnya ada banyak hal kan. Kalau payment kan Iya, nggak cuma lu transaksi satu kali di user berhasil, tapi kan di belakangnya ada perintilan-perintilan kecil. Nah kayak gitu-gitu iya sih. Itu dia. ke berbagai channel pembayarannya, terus kayak Hmm. refund lah, apa gitu. Ya mungkin lebih bisa kayak microservice kali ya. Betul, microservice bisa disebut microservice sih. Cuma karena di gue itu ya banyak facing ya. Jadi kalau misalkan nih balik lagi ke GoFood tadi, kalau di GoFood itu kan ada aplikasi untuk merchantnya dan ada Hmm. untuk kita sebagai customer kan. Hmm. Nah, gue itu bertanggung jawab untuk kedua-duanya, baik facing Iya, itu untuk customer maupun facing untuk si merchantnya sendiri gitu sih. karena journey-nya mirip. Karena judinya bersambung, Iya. kesenambungan. Hmm. Jadi itu dipegang oleh satu product owner Hmm, gitu. hmm, 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 hmm. Oke, sebelum kita lanjut lagi pembahasan, kita sapa-sapa dulu pemirsa yang sudah standby di sini. Ada Mas Bagus Berlian. Hai Mas, sudah lama nggak ketemu. Mas Bagus juga udah di Indo ya, di Jakarta ya? Udah, terakhir gue ketemu sama Mas Bagus di Aussie tahun lalu. Wow, mohon maaf belum pernah ke Aussie. Mas Bagusnya udah ke sini ya. Udah di Baik, Jakarta dia. baik. Oke, oke, oke. Nanti kalau ke Jakarta, mari kita kopi darat kalau sudah pandeminya berakhir ya. Ya, Mas, kita lagi ngomongin produk, berhubung kita lagi di The Expert ini ngomongin profesinya Ria sebagai product owner. Jadi, gua belajar nih dari Ria. Baik, baik, baik. Oke, kita lanjutin dulu. Eh, Terus, apa ya? Tadi gue lupa juga. Eh, Oke, lu ada di squad dan jadi product owner-nya gitu ya. Eh, Kayak boleh diceritain nggak spesifik journey yang lu pegang atau confidential? Enggak sih, enggak konfidensial juga, enggak masalah juga. Jadi di trap gue itu namanya Enterprise and Wholesale Digitalization. Di mana gue itu digitization, di mana gue itu megang apa namanya tiga produk. Jadi ada yang untuk enterprise, ada yang untuk wholesale, dan ada satu lagi untuk enterprise juga, tapi yang lebih kecil. Jadi ada tiga produk yang gue pegang. Nah, tiga
lini bisnis yang gue pegang. Nah, masing-masing lini bisnis itu gue sebetulnya ngemegang journey yang sama, ngemegang produk yang sama, yaitu get support atau after sales. Jadi kalau misalkan, kayak misalkan, kebetulan ya ini karena gue enterprise, kalau misalkan ada salah satu customer-nya Telkom yang enterprise ada gangguan terkait produk Telkom, nah itu masuk di aplikasi kita yang kita bikin, terus sampai journey ending-nya dan sebagainya, gitu sih. Oke. Si customer-nya, tapi yang customer ini kita belum launching sih, tapi yang untuk internal kita udah jalan hampir setahun. Kayak sistem back end-nya, back office-nya gitu ya, udah jadi ya? Back office sama user-user di internal. Oke. Siap, mantap. Oke. Tapi output-nya itu dalam bentuk apa? Aplikasi juga kan sebenarnya? Aplikasi sama web sih. Beda-beda sih ya. Kalau yang enterprise itu gue pegang aplikasi mobile. Tapi kalau yang wholesale gue pegang yang website. Gitu. Oke, mantap. Ya udah kebayang lah. Tapi mungkin lu boleh share lagi gitu. Sebenarnya how is the day to day gitu Ria di perusahaan as a product owner tuh kayak gimana sih? Sebetulnya itu pertanyaannya menjebak juga ya Bapak ini. Jadi kalau Kok menjebak? Jadi product owner itu kesannya itu kayak, tapi soalnya pertanyaan ini tuh sering banget ditanyain, Tis. Jadi kayak, lu product owner ngapain aja sih? Kayaknya meeting mulu, kerjanya kapan gitu. Lah emang meeting gue kagak kerja. Gitu. Lu meeting aja kapan kerjanya gitu. Sebenarnya kan tugas memaksimalkan value dari produk yang gue bangun kan bersama tim ya. Karena gue nggak mungkin ngebangun itu sendiri kan. Gue punya tim yang mereka yang ngebangun value itu gitu. Nah, di mana gue memaksimalkan si value itu. Nah, biasanya itu yaitu gue pasti selalu keep in touch sama stakeholder gue. Yang which is oke. Ya. Jadi kayak karena gue journey-nya get support atau assurance ya, berarti gue akan nge-engage orang-orang yang ada di assurance. Itu kan banyak stakeholder di sana, ada SVP, ada macam-macam lah ya, ada senior leader dan sebagainya. Nah, gue akan nge-engage mereka untuk mendapatkan requirement dari sisi bisnis. Nah, gitu. Nah, selain itu, gue juga harus keep in touch juga dengan user gue. Kebetulan gue udah ada, jadi salah satu aplikasi yang yang kami bikin itu udah ada user aktifnya selama hampir setahun ini kan. Itu ada 300-an user aktif. Karena memang internal dan memang di internal itu cuma 300 itu doang penggunanya. Dan yang aktif juga sekitar 60-70% dari mereka itu aktif menggunakan aplikasi kami. Nah, dari situ gue harus nge-manage mereka juga kan. Nge-manage user-user itu. Barangkali mereka juga punya kayak, Mbak, kayaknya gue ada feedback deh, kayak aplikasinya kayaknya butuh fitur ini deh. Nah, macam-macam lah. Atau nemu pain problem baru. Kayak misalkan mereka kayak saat menangani gangguan di customer itu nggak dapet cepet respon dari customer. Nah, berarti kan, berarti gue harus bikin apa nih biar cepet nih respon dari customernya, nggak harus nunggu-nunggu untuk nge-closing tiket misalkan. Kayak gitu-gitu. Nah, itu salah duanya ya. Jadi nge-engage stakeholder, nge-engage user juga. Dapetin requirement dari banyak sisi, nggak cuma dari sisi bisnis, tapi juga dari sisi user. Selain itu juga harus keep in touch juga sama teman-teman yang di arsitektur software kita kan. Kayak gue kan sebetulnya nggak, meskipun lulusan IT juga nggak ngerti-ngerti banget terkait microservice yang lebih gelibet itu kan. Jadi ada apalagi enterprise ini. Betul, jadi ada lead engineer juga. Nah, gue juga harus komunikasi sama dia, kira-kira nih apa aja yang visible untuk kita kerjain dalam kurun waktu sekian gitu sih. Jadi mandangnya itu kita nggak mandang dari sisi bisnis doang, tapi juga validasi ke user gitu sih. Jadi nggak cuma yang di depan dari stakeholder, terus kita punya visi sendiri terkait produk kita, tapi kita juga harus bikin produk itu punya value. Caranya ya dengan memvalidasi itu ke user. Kedengarannya berat ya perannya. Lumayan lah 3 bulan pertama itu gue langsung kayak ternyata gini produk owner nggak semudah yang gue kira gitu. Tapi jadi kan kalau
Sebetulnya asik sih, karena kalau misalkan kita udah punya user, terus usernya sangat merasa terbantu dengan sesuatu yang kita bikin, itu tingkat I, kepuasan yang sangat. I feel you, I feel you. Ya, jadinya kan maksudnya kita kesana kemari, akhirnya ngebantu juga kan kayak ya gitu deh, kayak kita ngebantu orang gimana gitu kan, with technology gitu kan, gitu. Oke, berarti get the requirement, meet with the stakeholders, terus dengan user juga, dengan di sisi teknisnya, and then based on itu you decide the direction of the product of your tribe gitu. Itu kayak gitu. Jadi you decide juga. Desain iya, cuman gue itu ada tim research and design. Jadi kalau gue dapat requirement dari sisi bisnis, gue akan minta tim riset untuk ngevalidate dulu ke user. Jadi gue nggak harus ngemantau user setiap saat. Gue ada tim juga, ada teman-teman yang punya roles untuk ngeriset itu. Jadi coba deh divalidasi dulu, bener nggak sih kebutuhan si user itu kayak gini gitu. Nah, mereka yang akan ngevalidasi. Kalau misalkan setelah mereka validasi ternyata nggak sesuai sama bisnis yang berjalan, kayak ini tuh bahkan nice to have aja nggak perlu mbak gitu. Ya, oh berarti gue harus desain dong. Oh berarti kita nggak perlu build ini. Jadi kita cari pain problem lain yang kita bisa cari solusinya bareng-bareng, ideation bareng. Habis itu ya udah itu yang akan kita build di satu sprint ke depan gitu sih. Nah itu yang akan gue hasil riset itu yang akan gue manage ekspektasi seperti itu. Ya, jadi bahan untuk konsiderasi dari lu sendiri yang untuk bisa. Oke, berarti dari situ berarti lu decide dan lu kayak udah dapat bahan untuk ngebikin directionnya habis ini mau apa terkait dengan produk lu. Terus nanti lu ngomong lagi sama stakeholder gitu ya. Betul. Biasanya sih gue nggak langsung. Biasanya itu ya karena kita sebagai product owner itu hak prerogatifnya sebetulnya di kita untuk bikin sesuatunya. Jadi di awal waktu ketemu stakeholder kita udah manage ekspektasi mereka gitu. Jadi saat validasi ke lapangan dan ternyata di lapangan emang nggak perlu fitur itu dibikin, ya udah berarti jalan aja untuk nggak ngebikin fitur itu gitu kalau memang itu nggak dibutuhin sama user gitu. Perkara nanti masalah stakeholder itu bukan berarti gue harus izin ke stakeholder, kita nggak bisa ngebangun fitur ini nih karena nggak sesuai sama user, sebenarnya nggak juga, karena di awal tugas product owner udah memanage si ekspektasi si stakeholder ini sih. Gitu. Jadi emang sudah disclaimer dulu, Bapak jangan baper ya kalau nggak kita bikinin fiturnya. Jadi pas waktu meeting berikutnya kita itu udah kasih evidence aja, ini tuh nggak terlalu dibutuhin sama user, jadi kita punya pain problem lain yang kita udah punya solusinya, yang itu yang kita solve duluan gitu. Nah, dari sini sangat kelihatan Ria, maksudnya dampak dari sebuah kerangka yang disepakati bersama, jadinya kayak culture yang lama itu jadinya bisa kayak diarahkan karena kita sepakat dengan kerangka kerja ini gitu kan. Meskipun nggak semua, apalagi kita di enterprise yang cukup gede. Jadi nggak semua stakeholder tuh bisa di-manage ekspektasinya juga sih sebetulnya. Makanya kita perlu ngevalidasi biar kita punya evidence untuk ngasih tahu, kasih reasonnya kenapa sih sprint kemarin tuh kita nggak nge-build sesuatu hal yang lu butuhin, yang lu minta karena ini. Jadi kita punya evidence-nya. Iya, oke, mantap. Nih ada siapa lagi nih lumayan nih yang standby? Kenapa? Ada Oscar nih. Oh iya, ada Mas Oscar, terus ada teman-teman gue juga, ada Hanif Abdurrahman ini, Hanif mana ya? Dia sama Mas Itu Isma, salah satu klien kita. Oh, halo Mas Hanif. Ya, aku masih kontak kok, Ri, soalnya ada project baru. Oh, alhamdulillah. Oke. Apalagi ya? Kok gue lupa? Emang agak susah dijelasin gitu gak sih? Enggak, gue nangkep. Tapi mungkin pemirsa nggak semua nangkep sih. Soalnya banyak konteks. Jadi kalau PO itu yang tadi gue bilang, dia itu nggak ngomongin soal bisnis doang, nggak ngomongin soal teknologi doang, tapi juga user experience juga gitu. Jadi lumayan sih. Jadi kita kayak intersection antara 3 hal itu gitu loh, yang harus dipelajarin, yang harus diimplementasiin, yang harus dikerjain.
Gitu. Tapi so far enjoy kan? Maksudnya kayak gua sih nebaknya ini adalah posisi yang cocok sebenarnya buat lu. Benar nggak? Kalau bisa nebak kayak gitu coba. Iya, maksudnya ya 8 tahun Ria, meskipun nggak intens, tapi maksudnya karakteristiknya gue udah bisa nebak lah. Gue rasa ini cocok. Menurut lo gimana? Sejauh ini sih ya meskipun up and down moodnya, tapi gue sih merasa ini memang role yang cocok. Gue kan pernah di Kibar jadi startup koordinator lah, project officer juga. Terus setelah itu gue pernah jadi dokumen controller di kontraktor migas, yang which is gue harus nge-review banyak banget dokumen engineer yang sometimes gue kagak ngerti juga tuh dokumennya kayak gimana. Terus kerja sama lu juga, gue belajar banyak terkait software development juga. Terus habis itu gue S2 belajar juga banyak terkait bisnis. Jadi ya menurut gue itu kayak tabungan-tabungan gue saat belajar di Kibar, di Migas, terus di Elu, terus di S2. Itu tuh kayak sekarang ini nih gue harus dari hasil tabungan itu gue mulai terapin gitu loh. Akumulasi. Ya akumulasinya di sekarang gitu sih. Oke, bentar. Gue sambil cek list pertanyaan. Eh, Oke, mungkin ada ininya nggak? Yang tadi kan lu sebut ada up and down-nya. Pas down-nya tuh pas kayak gimana sih? Karena kan sebenarnya Apa kan pas ekspektasi orang nggak bisa di manage gitu? itu benar sih. Karena kita kan nggak bisa ngekontrol aksi dan reaksi orang kan. Jadi kalau misalkan ekspektasi dia nggak kita penuhin terus dia marah, itu kan hal yang nggak bisa kita kontrol sebetulnya kan. Nah, tapi kan gue bisa ngekontrol reaksi gue atas kemarahan itu, gitu kan. Cie. Cuma kan, Ini udah masuk pelajaran stoik. Apa sih filosofi? tapi itu emang agak susah sih ngekontrol hal-hal yang di luar kontrol kita emang nggak bisa gitu. Jadi ya di saat itu tuh gue kadang tuh sebel banget. Kayak kita kan sebenarnya kalau product owner itu berhubungan dengan banyak manusia, berhubungan dengan banyak orang. Salah satu hal yang harus gue terapkan dengan baik adalah skills komunikasi. Jadi Oke. kan diri gue saat ketemu dengan orang yang sifatnya A, sifatnya B, sifatnya C, sifatnya D, itu gue harus bisa gitu. Kalau kalau lu pernah baca itu ada apa sih teori yang topi itu loh. Jadi kalau ada 7 Ya, topi yang harus kita 7 ya, 7 apa 5 ya? nggak tahu. Lupa gue, pokoknya adalah. Jadi sebagai product owner atau mungkin di company lain di product manager, lu itu harus punya skills komunikasi yang lu harus punya 7 topi lah. Lu punya topi sebagai guru, lu punya topi sebagai politisi, which is lu harus bisa negosiasi gitu lah sama stakeholder atau orang-orang yang terkait. Lu harus punya topi sebagai inspirator, which is lu punya satu keluarga di belakang satu spot yang itu tuh lu harus selalu inspire bahwa produk kita itu dipakai loh sama user sangat bermanfaat, punya valuable dan sebagainya. Terus lagi ya, itu baru 3. Ada banyak lah, ada 7 kalau nggak 5 topi yang kita harus punya. Dan topi yang terberat yang gue rasa itu ya topi apa ya? Pokoknya ada satu hal yang membuat gue tentunya berat. Ini Aku kali, gue tahu. apa? Topi yang gue punya waktu kecil. Tulisannya tersanjung. Betul-betul. Coba pelajari teori itu lah. Itu seru sih. Cuma ada 1 atau 2 topi yang gue itu memang susah nerapinya. Gitu sih. Jadi kayak ngekontrol apa ya? Menakin. Gue kan sebetulnya orangnya bisa. Jadi salah satu topinya itu adalah lu bisa berkata tidak. Jadi nggak semua requirement itu oh, iya pak, yes man gitu enggak. Iya. Nah kebetulan salah satu orang yang vokal untuk bukan yes man gitu. Jadi gue tuh sangat bisa menolak sesuatu hal dari stakeholder gue. Gue nggak tahu kenapa ya, tapi menurut PO-PO lain lu kok nolak mulu kok bisa sih gitu. Karena menurut gue sesuatu sometimes kan requirement dari stakeholder itu memang nggak make sense dari sisi bisnis pun biasanya dari sisi user pun juga enggak gitu. Cuma cara kita nolaknya memang harus pinter-pinter kan cara nolaknya. Nah itu gue masih bisa tuh yang kategori itu. Tapi ada satu kategori yang gue tuh nggak bisa.
gue lupa. Nah itu yang bikin selalu gue down. Oke. Berat banget. Semangat, semangat, Tri. Berat banget di sisi itu sih. Sebetulnya komunikasi sih. Yang jelas Oke, komunikasi. oke. Mhm. Oke. Oke, so what's next? Apanya? Ya karir atau apa kayak pencapaian apa yang masih pengen di ini? Pencapaian apa ya? Apa ya, Tis ya? Kalau pencapaian sih sebetulnya ya lumayan banyak ya. Tapi kalau terkait rules ini, gue sih yang jelas pengen segera certified. Karena gue gagal di sertifikasi pertama gue PSPO. Itu gue gagal. Jadi gue pengen lebih profesional lah sebagai product owner itu kayak mana gitu. Terus ya paling itu sih. Karena sebetulnya product owner itu karir path-nya juga ya kalau lu udah product owner, lu udah mini CEO juga, paling lu kalau pengen jadi kalau secara karir path ya lu harus jadi lead PO-nya gitu. Jadi lead PO udah gitu. Kalau karir path sebagai PO ya, paling cuma PO habis itu lead PO gitu. Mm-mm. Gitu. Tapi lu ongoing there. I don't know. Karena sebetulnya lead PO itu nggak ada di tribe gue. Kenapa lu sebut? Tapi sebetulnya kalau karir itu kayak gitu. Makanya gue tuh bingung saat lu tanya pencapaian apa di karir. Soalnya kayaknya karir path di product owner itu ya cuma menjadi product owner habis itu lu jadi lead product owner udah gitu. Enggak, mungkin gini gua pancing ya. Eh, misalnya eh, lanjut S3 gitu misalnya. Oh, S3 sih Atau gue sih nikah dulu baru kalau misalkan ada rezeki buat S3 sih gue bakal S3 sih. PhD gitu ya. Gue pengen banget PhD di Aussie tau. Kenapa di Aussie? Gue ada satu kampus yang gue itu pengen S2 di Aussie sebetulnya gitu sih. Lu nyoba nggak waktu itu? Enggak, karena gue kagak boleh di luar negeri. Ya nanti mungkin kalau udah nikah mah boleh kali ya. Jadi banyak consideration lah kalau single untuk kuliah di luar negeri. Sebenarnya itu nggak harus jadi excuse ya. Cuma karena memang gue mikirnya, oke, ya udah kayaknya di Indonesia dulu deh. Habis itu nanti mungkin kelak bisa ada rezeki ke luar negeri. Iya, siap. Oke, jadi ini bagian gue curhat ya. Jadi gue juga apa kayaknya tahun depan itu gue apa secara niat dan rencana kayaknya gue udah fix akan mulai fokus dilanjut juga karena takut udah ketinggalan jauh sama Ria S2-nya. Nanti lu masuk S2, S3 lah gitu. Jangan Makanya kan. tahun depan udah harus. Gimana? Makanya Gimana jangan tuh? dong. Harus direncanain dari sekarang. Nggak usah nunggu rencana tahun depan lah. Sekarang maksudnya kan bukanya akhir tahun sekarang kan. Oh ya, that's good. Uh, uh, Bukanya akhir tahun sekarang untuk tahun depan pertengahan gitu. Ya at least rencananya dulu udah oke lah gitu. Harus. Iya makanya. Oke, nggak kerasa tahu ngobrolnya karena topiknya juga kita banget gitu ya. Jadi dan internetnya lancar gitu ya. Alhamdulillah. Dari ya mungkin karena lu hostnya juga sih. Jadi ini nggak pulang ya? Enggak nih, karena ya gue takut juga kalau pulang mah bawa virus. Tambah Ya. worry. Nanti lu diisolasi lagi. Ngeri juga di kampung itu kalau diisolasi harus tidur di balai desa dulu selama 2 pekan. Buset itu nggak enak. Yang ada gue kagak sakit Nggak di sini kerja. tapi sakit di sana. Iya. Kan, Ini apa? Mentally ill jadinya, jadi stres gitu kan. Oke, mungkin dari lu terakhir ada yang mau di-share ke teman-teman nggak? Mungkin ya, boleh terkait apapun sih sebenarnya, boleh terkait pencapaian karir in general as a female gitu, as a woman, atau product owner spesifik, boleh, silahkan.
Pada dasarnya kalau pengen jadi PO itu nggak harus lu backgroundnya IT, itu yang pertama. Jadi kalau misalkan lu punya background bukan di bidang teknologi informasi, bisa kok jadi PO karena sebetulnya produk itu nggak harus lulusan IT itu sih. Jadi kalau buat teman-teman yang pingin karir path sebagai apa di dunia IT tapi nggak punya background di IT, mungkin produk owner bisa dicoba gitu. Cuma nggak bisa coba-coba juga karena lu harus paham soal bisnisnya, teknologinya, juga user experience gitu sih. Jadi sebetulnya karir sebagai orang produk itu nggak harus dari jurusan tertentu gitu. Gue punya temen yang dia itu jurusan kimia tapi juga jadi product owner. Jadi buat teman-teman yang di luar dunia IT juga nggak usah berkecil hati gitu. Terus buat teman-teman cewek-cewek juga, gue sempet di ini sih Tis, sebetulnya Apa? sempet eh, ditanyakan lah dalam tanda kutip oleh temen gue yang dia itu kerja di salah satu perusahaan yang cukup gede. Dia itu jadi kayak bisnis analisnya. Dan dia itu saat tanya ke gue, lu udah lulus S2? Udah. Lu jadi apa sekarang product owner? Serius lu jadi product owner kuat? Soalnya product owner tuh biasanya cowok semua. Gitu. Jadi kayak jangan berkecil hati teman-teman cewek-cewek di luar sana. Bisa kok jadi product owner gitu. Oke, Gitu. oke, oke, oke. Siap, mantap, mantap, mantap. Nanti mungkin di kesempatan yang lain kita ngobrol lagi supaya bisa lebih bebas juga ngobrolnya, ngobrol Boleh, boleh. gosipnya gitu ya. Untuk live the expert kali ini, thank you banget Tria udah mau berpartisipasi gitu ya. Nanti teman-teman percakapan ini bisa diputar ulang di Instagram TV-nya saya di @sutisnamulyana. Jangan lupa follow juga Instagram saya. Kemudian juga biasanya gue upload di YouTube, di Spotify, dan di Anchor dalam bentuk siniar atau podcast gitu ya. Thank you Ria. Sip, Jangan thank lupa you. di-save atau di-download atau di-share ke Instagram TV ya Ria ya. Oke. Okay. Oke, thank you. Sip, thank you ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.